Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu aku bertahan-tahan jadi salam. Nampaknya Ramadan ke penghujung lena. Apa-apa mau kali sehat saudara Pak? Ibu-ibu kali sehat? Nah, jawab alhamdulillah itu ya. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah, pailah jalan-jalan ke Bukit Tinggi. Lah, jangan lupa beko singgah di pasar so. Sianan maleh-maleh jawe salam beko ambo sekali lain. Takutnya beko nak masuk serbu. Jawe didi. Anak palakang jawe yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahi ahad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat jamaah ba'da isya yang dirahmati Allah, jamaah tarawih rahimakumullah. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Puja, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua. Berkat rahmat dan karunia tersebut kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang kita cintai ini, dalam rangka berubudiyah, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah yang kita peroleh tadi, dalam suasana mengisi qiyamul lail. Salawat dan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak pengurus masjid beserta seperangkat kepengurusan lainnya serta jajarannya. Kemudian para tuan guru, Pak Imam, alim ulama, cadiak pandai, suluh bendang dalam nagari, para tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW yang ditinggikan saratiang dan didahulukan selangkah, para nenek mama, pai tampe batanyo, pulang tampe bagurito, begitu juga para bundo kandung dan papeh rumah gadang. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, teristimewa anak-anak kami, santriwan
santriwati Masjid Mab'athul Iman yang dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Fi ay makanin kana, dimanapun kita berada. Ibu dan bapak, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini tinggal hitungan hari lagi ibunda, ayah kanda, semua yang hadir, sama-sama kita ketahui Ramadan ini akan pergi meninggalkan kita. Ya Bu, Ramadan kok pai sawentale. Gimana perasaannya? Senang? Merdeka, nah. Kenapa ada pertanyaan seperti ini? Ada di antara kita yang salah kaprah dianggapnya Ramadan itu kita yang menjemput. Ramadan itu datang tiap tahun kepada kita, sekali dalam setahun, sekali bertambah umuwa dalam setahun. Ramadan itu datang pula mendatang kita. Kalau bosobok di awal ibu juga pak, syukur alhamdulillah dan indah kobah. Jadi para ulama kita mentafsirkan Ramadan itu tidak tanggung-tanggung bulannya, bulan yang betul-betul bulan maghfirah, sehingga dibagi di dalam 30 itu. Sahrul rahmah, sahrul barakah, sahrul maghfirah. Jadi alangkah baiknya di penghujung-penghujung bulan Ramadan tahun ini yang kita peroleh hari ini, mudah-mudahan kita lah hendaknya hamba Allah yang betul-betul mendapatkan kita sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah. Apa yang disampaikan Allah di dalam firman surat Al-Baqarah 183. Tujuan saking sayangnya Allah kepada kita, diaki hawa puasuwa. Malamnya hidup pikir mulai agar menjadi apa? Agar kita menjadi hamba Allah yang la'allakum apa tidak saya punya mama maksud dari bapak. Ya mbak saya enggak ya. Baiklah ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah. Pada kesempatan malam yang ke-25 hari ini ya. Malam 25 kita sekarang nah. Ya. Tidak ada tema kita. Kita tulis tema mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah. Ibu dan bapak, hadirin wal hadirat, jamaah qiyamul lail rahimakumullah. Kata-kata syukur. Kata-kata syukur ini ibunda, anak-anak Pak yang di belakang, siap ya dengan catatan ya. Kata-kata syukur ini akan mudah didapat, akan mudah didengar, bisa dilaksanakan bagi hamba Allah yang masih berstatuskan hayataka qabla mautika. Kalau bahasa awaknya hamba Allah yang masih hidupnya masih di kandungan badan. Betul kan Bun? Kayona awak kini ku yang bisa bersyukurnya. Kinilah saatnya bisa kita melakukan syukur kepada Allah. Malah syukur itu nak pandang tempat, nak pandang waktu, nak pandang keadaan awak. Mau dalam keadaan sakit awak, mau dalam keadaan dapat musibah, syukur nak boleh dilepaskan dari fahmun seorang mukmin sejati. Jadi jangan mentang-mentang mohon maaf ini tanpa bermaksud kita mengajak sesuatu atau mengajarkan sesuatu kepada kita yang hadir. Tidak. Ini dalam rangka ta'awanu alal birri wa taqwa.
dalam rangka ingin menginginkan kita balik. Jadi ibu dan bapak seharusnya, mohon maaf nak sebawa sabi nak, seharusnya Ramadan penghujung semakin ramai masjid dah. Semakin bersemangat kita ibadah dah. Karena Allah sampaikan, lihat dalam surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Itu kata Buya atau kata Ustaz atau kata Allah atau melalui firman-Nya. Di sini kita lupa ibunda ayahanda kanda semua yang hadir. Allah sampaikan melalui firman itu, nanti ketika Ramadan datang akan ada satu malam spesial di akhir-akhir 10 malam Ramadan. Semakin kau juang kita mengejar Ramadan, mengisi qiyamul lail, memperbanyak amal ibadah, qiraatil Quran, melakukan kalimat-kalimat thayyibah, mengamalkannya, semakin banyak pahala yang kita dapatkan di sisi Allah. Nah, tentang masalah firman Allah surat Al-Qadar tadi, di satu sisi kita mengajak, marilah di sela-sela waktu kita kosong kita buka balik. Atau sebelum mengantuk, kan lalu kalau kau dibawa karena lain mungkin. Coba buka firman Allah tadi. Malah Nabi memberikan sebuah kejelasan tanda-tanda datang malam spesial tadi itu di hari-hari malam nan ganjil. Nah ini malam 25. Kalau nak beda bentuk tanda kini, cari besok malam 27. Ibu dan bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Nah, kembali kita kepada syukur tadi. Ketika seorang hamba mau melaksanakan syukurnya kepada Allah dari semua rahmat nikmat yang ia peroleh, dia akan kembalikan kepada Allah. Sebagaimana yang kita sampaikan dalam firman surat Al-Baqarah tadi, nah kini kita cari begitu rancaknya kita hidupkan malam-malam Ramadan di akhir-akhir ini. Tentu kita butuh langkah menghidupkan malam Lailatul Qadar itu. Yang pertama kita harus syukuri nikmat Allah itu. Sesuai yang kita bacakan firman Allah tadi. Fazkuruni kata Allah. Syukuri dulu nikmatku, walaupun banyak, walaupun ketek, walaupun awak lain bisa siko, walaupun alun-ado baju rayo misalnya. Dan lain adalah dikembalikan lagi. Alhamdulillah ya Allah. Amole dapat yo masih duduk di masjid gua. Sedangkan saudara tidak. Gitu caranya orang mencoba dia. Di kawan-kawan lebih banyak membeli yang namanya kue lebaran. Kita kembalikan kepada diri kita. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih memberikan kesempatanku di tahun Ramadan hari ini. Di tahun Ramadan hari ini masih sempat menghirup udara segar ya Allah. Tapi kalau dipaturin ya orang membeli baju rayu, orang membeli kue lebaran, ikut segala macam dipaturin ya wah. Ayo kalah wah. Jadi yang pertama syaratnya syukur. Seperti yang kita sampaikan tadi ibunda ayahanda kanda semua yang hadir, syukur itu tidak mandang tempat. Dia bisa kita praktekkan, ia bisa kita laksanakan mumpung lagi masih hayat di kandung badan. Iya teh bu, dilihat doa lekoan, lalu. Iyo benar, itu tidak garang betul. Syukur itu bisa kita kerajuan ketika awak masih berangu. Bahkan masih ada batas karena sempat bunda datang ke masjid lagi yang ditabari yang saya bangsa total ayam. Ini tidak salah Nabi mempesankan kepada sihataka qabla saqamika. Mumpung awak masih dagi kesempatan dari Allah, pagunuan kesempatan.
Kan ada 5 pesan Nabi itu. 5 pesan Nabi itu sebenarnya cambuk untuk gitu. Hayataka qabla mautika, darabaka qabla syughlika, wa ghinaka qabla fakrika. Miskin kayamu sebelum datang miskinmu. Baru yang terakhir, hayat sebelum datang maut. Kalau latih buah di maut gua anak sampai mari. Apa kata Allah? Hatta zurtumul maqabir. Sampai-sampai waklah masuk ke dalam liang kubur. Apa nak kita banggakan? Jadi sekali lagi syukur gua hanya dapat kita lakukan, kita rasakan di hari ini. Melalui di atas mimbar ini, pentausiah mengajak, ayo kita pergunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, agar kita bisa mengisi malam qiyamul lail itu, yang keduanya adalah dengan wasta'inu bis sabri was shalah. Yang keduanya kita harus perbanyak diri ini untuk sabar. Kok jauh-jauh hari di Ramadan yang lewat pernah sama sampaikan. Kita harus bersabar, ini perlu ibunda ayahanda, kanda semua yang hadir. Kita ingin ulang-ulang kaji deh, kece Imam Ali, supaya jangan salah kaprah dan salah meletak sesuatu. Letakkan sabar itu perlu tampil. Imam Ali membagi sabar itu atas 3. As-sabru yufarriqu ala thalathah. Yang pertama, sabar itu disebut dengan ala musibah. As-sabru ala musibah. Contohnya seperti yang kita alami Pak Don, anda meninggal dari awal, orang tersayang kita pergi. Nah, sebagai orang yang beriman kita dituntut bersabar dalam hal ini dengan mengucapkan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu cara yang pertama. Yang kedua, as-sabru ala ta'ah. Bersabar kita di dalam taat beribadah. Kayak ibunda ayahanda kata semua yang hadir ini ya. Yang lain masih tetap juga di masjid, bahkan sampai Ramadan pergi meninggalkan kita, bahkan sampai hayat berpisah dengan badan, lain tidak pernah tinggalnya sembahyang jemaah. Itu tandanya ibunda ayahanda kena semua yang hadir nama ngarajuan itu, itulah sabar di atas taat. Yang ketiga baru disebut as-sabru ala maksiyah. Bersabar di dalam menahan diri ini untuk tidak bermaksiat. Itu kata Imam Ali pun. Perlu kita bersabar dalam menahan diri maksiat? Perlu sekali Pak, Bu. Kalau tidak ada sabar di dalam diri itu untuk menahan maksiat, wah, tidak tanggung-tanggung mungkin murka Allah yang akan datang. Tentang sabar. Yang ketiga, supaya ada sarana penyambung antara ibadah kita, hablum minallah kita, hubungan kita selaku makhluk kepada Allah. Jadikanlah salat sebagai penolong. Jadi yang ketiganya adalah salat. Untuk mengisi selalu bersemangat awak di malam-malam Ramadan. Yang tiga itu goda Bapak hadirin yang dirahmati Allah. Sebagai bahan pentausiah kita hari ini, jadikanlah yang tiga ini sebagai penolong kita agar kita selalu bersemangat sampai Ramadan meninggalkan kita nantinya untuk selalu istiqomah di dalam masjid yang kita cintai ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf aku kalau astaghfirukum fastabiqul khairatul yaum indama shaum fi syahri Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.